berjumpa kembali dalam acara untuk membuat alat peraga untuk firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dengan tema setia. Nah, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan, pertama kertas putih selebar ini, kemudian kita butuh kertas origami, kemudian kertas seperti ini, kemudian beberapa lagi kertas origami yang nanti kita akan bentuk seperti ini. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya. Kemudian ini Tuhan Yesus, kemudian ini ada Barnabas, kemudian ini ada Saulus. Nah, kertas-kertas origami yang ada kita bisa bentuk menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. Adapun cara menggunting untuk anak laki-laki, ya, anak laki-laki kita siapkan. Kasih ini apa ini, fokus ke sini ya. Kita gunting seperti ini, kepala, ada telinganya, kemudian leher tangan, badan, kemudian celana, kemudian kita bentuk kakinya. Nah, karena ini anak laki-laki maka kita akan mengguntingnya dari sini dan dia akan terbentuk seperti ini, anak laki-laki. Kemudian untuk anak perempuan hampir sama saja. Kita gunting bagian kepala, kemudian rambutnya, dan ini kita harus gunting lurus, kemudian bagian leher dan ini tangan, kemudian baju atau rok yang digunakan, bagian kaki. Nah, karena anak perempuan maka hanya bagian kakinya saja yang kita gunting dan hasilnya seperti ini, ya. Ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak laki-laki guntingannya sampai di sini, sementara anak perempuan di bagian bawahnya. Oke, sip. Sekarang kita mau membuat dalam alat peraga ini, kita akan membuat sebuah salib. Jadi kita boleh menyiapkan kertas seperti ini, ya. Kemudian kita lipat, ya, kemudian lipat lagi, kemudian lipat lagi. Setelah itu kita gunting, ya, kita gunting. Ini terbentuk salib. Oke. Nah, kemudian kita juga menyiapkan double tip, gunting
dan reksel. Nah, kemudian kita juga perlu menyiapkan untuk mempermanis alat peraga ini. Kita akan membuat bunga, ya, kembang-kembang yang bisa kita pakai untuk mempermanis alat peraga ini. Nah, kemudian kita akan membuat tempat untuk kita menempelkan Tuhan Yesus, kemudian Barnabas dan Saulus. Nah, cara membuatnya kita mengambil selembar kertas seperti ini, kemudian dilipat bagi dua, kemudian kita tentukan batas gunting, ya, batas gunting. Jadi kita ini kan, kemudian kita gunting, ya, kita gunting bagian tengahnya, ya, kita gunting bagian tengah, ya, gunting seperti ini. Maka ini sudah ada. Kemudian ini untuk tempatnya Tuhan Yesus. Kemudian satu lagi bagian kiri, kemudian satunya bagian kanan, ya, bagian kanan. Jadi ada 3 bagian. Nah, kertas ini nanti akan ditempelkan cover, ya. Untuk menempelkan ini, pertama-tama kita melipat kertas utama ini memanjang, kemudian kita lipat lagi, ya, lipat lagi setelah tadi dibuka, lipat lagi supaya tepat untuk menaruh kertas yang ini. Jadi caranya kita akan menempelkan kertas ini. Kita perhatikan bagian tengahnya ini, bagian tengah, kemudian bagian tengah sini lagi. Jadi tepat supaya sebentar ketika kertas ini dilipat dia tidak menjadi rusak. Nah, caranya kita bisa memakai double tip, dapat juga kita memakai reksel. Jadi untuk ini saya menggunakan reksel. Kita reksel bagian bawahnya, kemudian juga bagian atasnya kita reksel. Nah, kemudian karena ini kan ini ada beberapa bagian kertas ini ada beberapa bagian. Nah, bagian yang akan dipakai dibiarkan, ya, dibiarkan. Tetapi yang tidak dipakai harus direkatkan. Kita bisa merekatkannya pakai double tip. Seperti ini. Kemudian bagian ini dan ini juga harus direkatkan.
tidak usah terlalu banyak supaya tidak terlalu boros. Nah, maksud kita merekatkan ini, ya, merekatkan ini supaya nanti ketika kertasnya diangkat, ya, diangkat seperti ini, maka inilah yang akan dipakai, ya, ini yang akan dipakai. Ini yang akan dipakai. Kemudian kita akan rekatkan juga 2 lembar kertas ini di bagian kiri dan bagian kanan. Caranya persis sama seperti yang ini tadi. Yang penting kita harus perhatikan betul bagian tengah ini, ya, bagian tengah ini. Jadi bagian-bagian yang sebentar tidak dipakai itu nanti akan direkatkan seperti tadi. Untuk ujung bawahnya kita bisa menggunakan reksel seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini kakak-kakak semua, ini tadi yang kita sudah rekatkan, siap untuk kita letakkan gambar-gambar yang ada. Ini Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus selalu ada kasih, ya, selalu ada kasih. Nah, kemudian kita akan merekatkannya di sini. Sini kita bisa memakai double tip. Ya, kita bisa mengukurnya dengan baik supaya jangan kita bisa meletakkan di sini, double tipnya di sini. Di situ sekarang kita akan meletakkan Saulus dan Barnabas. Kemudian kita akan meletakkan tulisan, ya, tulisan di sini kan Tuhan Yesus meminta supaya Barnabas dan Saulus ini untuk setia. Nah, kemudian ketika kita bercerita kepada anak-anak, kita juga akan meminta komitmen anak-anak, ya, komitmen anak-anak untuk menyatakan kesetiaannya mereka kepada kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi nanti anak-anak, ya, anak-anak akan menerima, kita akan menyiapkan boneka seperti ini,
ya, boneka seperti ini. Ini anak perempuan, kemudian kita letakkan buah hati di tengah sini, dan kemudian anak-anak nanti akan menulis, ya, menulis namanya di sini, ya, menulis namanya di sini. Kemudian ini diletakkan di sini, ya, kita letakkan di sini, ya. Demikian seterusnya. Ya, anak-anak yang lain juga nanti akan menempel di sini. Nah, kemudian kalau misalnya jumlah anaknya banyak, kita juga bisa meletakkannya di sini. Ya, kita bisa meletakkannya di sini. Kita bisa meletakkan seperti ini, tapi bisa juga kita letakkannya seolah-olah dia sementara duduk di sini. Ya, seperti ini. Oke, nah, kita membuat buah hati, ya, selalu dengan buah hati. Mengguntingnya kita usahakan supaya dua buah hati ini tidak terputus, sehingga sambungannya di sini kita biarkan sedikit, kemudian kita gunting lagi. Ya, ini ada lepasan, ya, letakkan di sini. Kemudian ini kita akan tuliskan dulu, ya, tulis dulu. Jadi ini menjadi lembaran komitmen anak, ya, menjadi janji anak, aku mau setia. Jadi seperti tadi yang saya katakan, di bagian-bagian sini nanti kita letakkan anak, ya, letakkan anak, dan diharapkan supaya setiap anak bisa menulis namanya di sini. Oke. Jadi ini alat peraga yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk mempermanisnya kita bisa menggunakan kembang-kembang seperti itu. Tetapi jangan lupa supaya kita juga akan meletakkan salib di sini, ya, meletakkan salib sebagai tanda cinta Tuhan Yesus. Kita sudah meletakkan ini Tuhan Yesus, Saulus, Barnabas, kemudian ini salib, kemudian ini bagian komitmen anak. Jadi nanti nama anak akan ditulis di sini, ya, dituliskan di sini. Dan untuk mempermanisnya kita bisa menggunakan, ya, kita bisa menggunakan ya, kita bisa mempermanisnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak pengasuh sekalian, inilah hasil alat peraga yang bisa kita gunakan untuk bercerita tentang setia, ya, bercerita tentang setia. Diambil dari bahan ajar Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi
kakak-kakak pengasuh semua, silakan berkreasi untuk melayani anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita masing-masing. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Shalom.